Presiden Joko Widodo hari ini bertemu dengan seluruh gubernur di Istana Kepresidenan. Rapat kerja pemerintah yang berlangsung sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat ini membahas serapan anggaran di daerah. Untuk mengetahui informasi terkini dari pertemuan itu, kita segera menghubungi reporter Berita 1 Andika Perdana dan juru kamera Teguh Zulfan. Andika, apa saja yang dibahas dalam pertemuan tadi? Hingga sore ini pertemuan masih berlangsung di mana Presiden Joko Widodo bertemu dengan pemimpin dari tingkat provinsi, gubernur, dan dilakukan secara bertahap. Ada agenda yang dibahas di sini. Yang pertama mengenai penanganan asap bakaran yang terjadi di Kalimantan, Sumatera yang terjadi, dan dibahas mengenai penyerapan anggaran di tingkat provinsi. Lalu dibahas juga mengenai bagaimana daerah menyikapi paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan oleh pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala, di mana Presiden Joko Widodo menekankan ada beberapa hal-hal penting yang harus disikapi oleh gubernur provinsi untuk menjalankan tongkat estafet yang disampaikan melalui kebijakan ekonomi pada beberapa waktu lalu, paket kebijakan keempat, di mana ini menjadi poin penting menurut Joko Widodo, yaitu daerah harus menyikapi secara tepat, dengan salah satunya proses izin yang harus diringkas dengan lebih cepat. Dan ada beberapa tadi kami mendengar disampaikan oleh daerah, hambatan yang ditemui oleh mereka ketika mereka ingin melakukan pemangkasan izin terkait dengan usaha yang ini tujuan utamanya untuk mendatangkan investor. Dan menarik tadi disampaikan oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, ia menyampaikan kepada gubernur yang hadir di kompleks Istana Kepresidenan bahwa investor kini sudah mulai percaya kembali dengan adanya kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah, termasuk terakhir paket kebijakan keempat melalui bidang yang ada seperti ketenaga kerjaan, lalu KUR yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo, dan termasuk juga dengan tingkat upah buruh di provinsi yang ini menyesuaikan dengan nilai investasi, termasuk juga dengan pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo. Ini poin utamanya tadi kembali ditegaskan bahwa daerah harus menyikapi dengan hubungan yang lebih baik, koordinasi antara pemerintah daerah dengan provinsi, dan masih berlangsung pertemuan hingga saat ini. Seperti yang dapat Anda saksikan, ini ada tahap kedua pertemuan yang beberapa kepala daerah nampaknya sudah akan meninggalkan Istana Negara. Untuk nanti dilanjutkan, seperti diketahui ada jadwal lain di mana Presiden Joko Widodo akan melakukan pertemuan dengan pemimpin badan usaha milik negara ataupun BUMN. Tasya. Iya, baik Andika, apakah Presiden memberikan arahan khusus terkait serapan anggaran di daerah? Untuk soal penyerapan anggaran, ia meminta penyerapan anggaran ini seperti yang pernah disampaikan oleh Mendagri Cahyokumolo. Ia percaya bahwa hingga akhir 2015 ini dan optimistis akan terserap anggaran di provinsi dengan tingkat 80%, seperti yang diketahui data dari Mendagri, mencapai baru 25% dengan 5 provinsi penyerapan anggaran terendah seperti termasuk DKI, lalu ada Riau, Jawa Barat, dan Kalimantan, di mana yang utama menurut Presiden Joko Widodo, penyerapan anggaran ini perlu untuk dilakukan lebih baik lagi dan tidak perlu takut untuk mengambil kebijakan-kebijakan tertentu yang tadi disikapi, direspon oleh salah satu kepala daerah di tingkat provinsi, bahwa mereka sebenarnya ada hambatan seperti ketika ada pembangunan proyek-proyek tertentu, mereka harus menghadapi beberapa oknum ataupun aparat tertentu yang dalam tanda kutip ini menghambat proses pembangunan infrastruktur yang ini tadi dibicarakan dalam ruang di Istana Negara ini. Dan yang menarik, Presiden Joko Widodo dalam pidatonya tadi kepada gubernur, ia menyampaikan bahwa paket kebijakan ekonomi akan diambil dan ia meminta ditempuh dalam 2 minggu sekali, dan besok menurut Presiden Joko Widodo akan disampaikan paket kebijakan ekonomi kelima, namun belum dapat disampaikan oleh kami seperti apa isi paket kebijakan kelima itu karena belum disampaikan oleh Presiden Joko Widodo secara rinci. Dan untuk lebih ringkas dan lebih jelas apa yang telah tadi disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, berikut adalah pernyataan dari Presiden Jokowi. Paket ini akan kita keluarkan besok pagi, akan kita keluarkan paket yang ke-5. Terus ada paket-paket kebijakan seperti itu, baik untuk jangka pendek, jangka tengah, jangka panjang, baik untuk pengusaha, untuk masyarakat, semuanya harus kita keluarkan terus. Kita nggak mau. Dan kita ini sudah kedahuluan Vietnam, sudah pertumbuhan
kalah dengan India, Vietnam cepat sekali. Ya. Kalau kita tidak mau mereform, tidak mau merubah, ya akan ditinggal betul. Terus ini IHSG, indeks harga saham juga mulai rebound naik. Moga-moga persepsi itu terus muncul dan sekali lagi kita berharap agar daerah juga bersama-sama. Yang menarik ada pernyataan antara Presiden Joko Widodo dan Menko Perekonomian Darmin Nasution yang sebelumnya Darmin Nasution menyampaikan kini investor sudah mulai percaya kembali dengan ekonomi di Indonesia dan salah satunya melalui indikator IHSG yang telah naik kembali. Namun Presiden Joko Widodo tadi dalam pidatonya menyampaikan masih ada pekerjaan rumah yang banyak bagi Indonesia di mana ekonomi masih terus harus dipacu karena seperti yang disampaikan dalam pidato tadi bahwa ekonomi RI masih tertinggal dari India dan termasuk juga Vietnam yang ini dapat diambil kebijakan dan diharapkan bahwa paket kebijakan ekonomi kelima akan memberikan dampak signifikan kepada ekonomi nasional di Republik Indonesia. Seperti apa dan detailnya ini kami belum memperoleh informasi yang ada di sini. Namun nanti Presiden Joko Widodo akan juga bertemu dengan pimpinan dari BUMN dan kita tunggu apa yang besok akan disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam paket kebijakan ekonomi kelima yang disampaikan besok pagi menurut Jokowi. Dari Istana kami kembali ke studio. Tasya. Baik, terima kasih Andika. Pemirsa, demikianlah laporan reporter Berita 1 Andika Perdana dan juru kamera Teguh Zulfan.